Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Rumah Tahfidzul Albab, Bapak Budi. Yang saya hormati Ustadz-Ustadzah. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Wali Santri Rumah Tahfidz. Yang saya sayangi semua santriwan santriwati Rumah Tahfidzul Albab. Saya langsung saja. Kemarin diberi pamflet sama Ustadz Rizal itu seminar. Kalau seminar itu sepertinya kok sangat resmi sekali. Nah, pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk ngobrol bersama Bapak Ibu, bersama anak-anak. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi yang sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Materinya yang sudah diberi judul pentingnya untuk menjaga kesehatan. Kenapa kesehatan itu penting untuk dijaga? Nggak tahu Mbak Nada? Dengan menjaga kesehatan, kita akan memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Dengan tubuh yang sehat dan bugar, kita akan dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan nyaman. Dengan harapan aktivitas sehari-hari kita bisa bernilai ibadah, sehingga bisa meningkatkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita hamba yang selalu selamat di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menjaga kesehatan sehari-hari? Ada yang sudah tahu? Untuk menjaga kesehatan sehari-hari dari versi kesehatan, menjaga kesehatan secara umum, kita beri nama cerdik, Bapak Ibu. Cerdik ini suatu singkatan. C-nya selalu cek kesehatan secara berkala. Diprogramkan oleh pemerintah, cek kesehatan bisa dilakukan sebulan sekali. Di antaranya kalau orang dewasa itu cek kesehatan bisa mengecek setiap bulan itu berat badan, tinggi badan. Kalau tinggi badan orang dewasa sudah nggak tumbuh lagi, Terus bisa mengecek tekanan darah, bisa mengetahui tekanan darahnya normal atau melebihi normal atau kurang. Bisa mengecek kadar gula darah juga, karena melihat dengan pola makan setiap hari rata-rata itu kita mengkonsumsi gulanya itu lebih tinggi daripada kebutuhan kita yang sebenarnya. Nah, itu alangkah baiknya kita lakukan cek setiap bulan biar mengetahui kondisi kesehatan kita. Dengan mengecek setiap bulan kita tahu kondisi kita, jadi kita tahu untuk merawat tubuh kita dalam sehari-hari bagaimana biar kondisinya sehat, normal semua. Nah, setelah itu C, tadi cerdik ya, C. E-nya adalah enyahkan asap rokok. Alhamdulillah kalau di lingkungan Rumah Tahfidz ini sudah bebas asap rokok, Perlu di sertifikat enggak ini Kalau dari Puskesmas itu ada sertifikat untuk kawasan bebas asap rokok. Tapi alhamdulillah kalau di sini enggak. Kalau di rumah kadang-kadang kita masih menemui Bapak Ibu mungkin anggota keluarga kita masih ada yang merokok. Nah, anjurannya kalau melarang merokok itu sudah maksudnya tidak memungkinkan untuk sekarang. Nah, kita batasi, minta tolong kalau semisal ada anggota keluarga yang masih merokok, diaturi merokoknya di luar rumah. Kalau pas waktu dekat dengan keluarga, khususnya ya anak, karena kekebalannya belum bagus, ibu,
Terus orang tua itu harapannya ya tidak merokok. Merokok kan tidak harus ini nggih. Seketika mau merokok harus merokok kan enggak nggih. Nah, bisa di tempat yang menjauh dari anggota keluarga, bisa biar semuanya terjaga kesehatannya. Terus CER, R, rajin berolahraga. Oke. Ibu-ibu sudah olahraga? Kalau aktivitas fisik sampun nggih, dari pagi sampai malam tidak berhenti. Oke. Dari pagi sudah sibuk. Oke, sebenarnya kalau untuk aktivitas fisik itu dianjurkan aktivitas yang terus-menerus selama 30 menit minimal. Jadi bisa membakar kalori. Entah itu jalan, apa olahraga di dalam rumah apa yang bisa dilakukan selama 30 menit, jadi bisa membakar kalori yang kadang-kadang berlebih. Terus CERD, diet yang seimbang. Diet yang seimbang itu bisa dilihat, nanti bisa browsing-browsing deh Bu-Ibu. Itu ada program isi piringku. Isi piringku itu kalau digambarkan dengan satu piring itu kalau kita makan anjurannya sepertiga piring itu karbohidrat, sepertiganya lagi itu sayuran, jadi seimbang antara nasi dan sayuran. Terus yang sepertiga lagi itu setengahnya lauk, setengahnya buah. Jadi komplit, setiap harinya harus lengkap. Gizi seimbang namanya. Tapi kalau untuk ibu-ibu atau bapak yang berat badannya agak berlebih, yang kalorinya karbohidrat tadi bisa diturunkan, yang ditambahi sayurnya, gitu. Terus untuk mengecek ibu, kita itu berat badan dan tinggi badan ideal itu bisa. Di HP sekarang ada aplikasinya, nanti bisa di-download. Atau juga bisa menghitung sendiri dengan namanya IMT, indeks massa tubuh, itu perbandingan tinggi badan dan berat badan. Nanti kita belajar untuk menghitung IMT. Normalnya IMT orang dewasa itu 18,5 sampai 25. Kalau IMT di atas 25 berarti kegemukan, kalau IMT di bawah 18,5 berarti kurus. Istilahnya gitu, okay? Kalau pengen yang ideal yaitu tadi dibuat angka IMT-nya itu 18,5 sampai 25. Okay. Terus selanjutnya cerdik, istirahat yang cukup. Istirahat cukup itu kurang lebih tidur itu 6 sampai 7 jam. Bisa kalau itu nggih. Terus yang terakhir yaitu K, kelola stres. Nggih. Karena sekarang ini banyak sekali nggih kita hidup di masyarakat umum, kemungkinan ada informasi-informasi yang tidak sesuai dengan harapan kita, ataupun kadang-kadang menghadapi kehidupan sehari-hari kita itu ada masalah. Nah, itu kita harus pandai-pandai untuk mengelola stres kita sendiri. Okay. Salah satu mengelola stres itu adalah mengikuti kajian-kajian gini, itu tadi untuk menjaga kesehatan secara umum kita rangkum dalam singkatan cerdik, jadi gampang untuk mengingat. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara menjaga kesehatan fisik? Untuk menjaga kesehatan fisik itu dikelompokkan menjadi yaitu untuk menjaga kebersihan fisik, dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama menjaga kebersihan diri, yang kedua menjaga kebersihan alat-alat yang kita pakai, yang ketiga menjaga kebersihan tempat. Bagaimana untuk menjaga kebersihan diri? Ada yang tahu, anak-anak? Contohnya apa, Mbak Sanung? Contohnya menjaga kebersihan diri.
Kita jaga kebersihan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa saja contohnya coba. Yuk, keramas. Ya tak? Kita bahas dulu keramas. Kalau keramas itu anjurannya berapa kali? Seminggu? 1, 2, 3? Berapa? Anjurannya 2-3 kali ya untuk anak perempuan. Kalau untuk laki-laki kan rambutnya pendek tuh ya Mas ya. Itu bisa setiap hari keramas ya. Oke, tujuannya keramas biar apa? Biar rambutnya bersih. Biar tidak apa? Tidak ada apanya? Kutunya. Iya. Oke, betul, oke. Itu jadi keramasnya harus rajin. Oke. Setelah itu ke bawah, bersihkan apa? Hidung, ya. Bersihkan hidung ya. Bagaimana caranya membersihkan hidung? Ada yang tahu? Jawab, nanti ada hadiahnya loh. Cara membersihkan hidung, salah satunya yaitu pada saat kita berwudu, siapa yang sudah menghirup air sedikit ke hidung? Apa tat istilahnya? itu. Itu ya, kalau wudu dihirup sedikit airnya ke hidung terus dikeluarin lagi. Itu nanti nggih. Nah, itu selain itu untuk menjaga kebersihan diri lagi, gimana? Membersihkan telinga. Kalau membersihkan telinga biasanya pakai apa? Cotton bud. Yang lain apa? Pakai alat yang dari besi itu, oke? Kalau mas-mas pakai apa ya? Gak pernah, ada ya gak pernah. Oke. Untuk membersihkan telinga itu paling enggak seminggu sekali Bun. Oke, seminggu sekali. Kalau cotton bud sekarang itu sudah tidak begitu dianjurkan. Karena kalau pakai cotton bud itu akan mendorong kotoran yang dari luar malah masuk ke dalam. Oke. Kalau masuk ke dalam, kotoran bisa menumpuk dan bisa keras, itu malah sulit dibersihkan. Sekarang anjurannya pakai kayak besi, kayak sendok kecil itu. Ada yang sudah pakai? Oke, nah pakai itu saja. Tapi dengan berhati-hati. Kalau anak-anak masih dibersihkan sama orang tuanya dulu. Oke. Kalau sampai kotoran nggak dibersihkan, akibatnya apa? Menumpuk dan tidak bisa mendengar ya. Nanti ustazah ngasih tahu apa jadinya apa ya. Ya itu nanti dibersihkan seminggu sekali. Nah, terus lagi apa? Sikat gigi. Sikat gigi dilakukan kapan saja? Ya betul Ibu. Bangun tidur boleh. Yang dianjurkan itu habis makan dan mau tidur. Ada yang sudah gitu belum? Mas Al sudah, pinter. Oke, Mbak udah? Ya. Ada yang sudah tahu caranya gosok gigi? Nih, ada yang mau praktek? Disuruh bawa alatnya ya. Kita praktek dulu ya. Yuk, tak bawakan. Nah ini saya bawa alat peraga untuk belajar menggosok gigi yang benar ya. Diperhatikan, nanti kita praktek. Boleh praktek satu-satu nanti ya, atau kelompok. Ini peraga gigi. Cara menggosok atau ini. Nah, ini gigi ya. Takut enggak? Nah. Cara menggosok gigi. Maaf ya, Bu. Cara menggosok gigi yang benar, pertama, kita pegang sikat gigi nih dengan tangan kanan. Oke. Kita gosok gigi yang depan dulu ini dengan gerakan naik turun.
Gini, nggih. Lakukan selama 20 detik. Ya, 1, 2, 1. Ya, gini satu bagian gini 20 detik. Agak lama ya. Kalau sikat gigi biasanya berapa kali? Sik gitu tak ya. Nah, nanti mulai dipraktekkan gosok gigi ini 20 detik di setiap bagian. Ini depan dulu ya. Naik turun. Terus bagian yang kedua ini di samping sampai ke dalam. Kita lakukan gerakannya dengan gerakan memutar. Nih, putar. Kalau Upin Ipin apa? Apa nak Upin Ipin? Bulat gitu ya. Ya, putar ya 20 detik. Nih, terus bagian yang satunya dari samping ke dalam, putar. Gitu ya. Terus setelah ini kita lakukan menggosok gigi yang dalam. Buka mulutnya. Oke. Kita gosok gigi dalam yang atas. Gini posisinya ya. Di congkel gini. Oke. Di atas. Terus di bawah. Sini kadang sok lupa ya. Nah, kalau lupa ini nanti akan kotorannya menumpuk di sini. Nah, 20 ya. Terus selanjutnya yang belum digosok mana? Ini bagian dalam, gigi geraham. Nah, kita lakukan gerakannya mencongkel dari bawah, bagian yang merah ini, bagian gusi ya, yang merah, ke luar, ke atas, ke bagian yang putih. Mencongkel gini. Yang di sebelahnya juga. Gitu ya. Ada yang sudah gitu? Atau enggak sampai ke belakang, cuma depan. Ya. Dan kalau udah gigi sudah semua, kita juga perlu menyikat lidah. Kita julurkan lidah, terus kita sikat. Dah selesai. Terus kita kumur-kumur pakai air secukupnya. Gitu ya. Nah, dah perhatikan dulu, nanti kita praktek kalau udah selesai ya. Oke, terusin buah yuk. Ya, selanjutnya membersihkan apa lagi? Gigi sudah. Membersihkan kuku. Dipotong kukunya setiap hari apa? Jumat. Tapi kadang masih lupa ya. Ya, dipotong ya kuku. Selain itu dengan cara mencuci tangan. Kalau mencuci tangan harus pakai apa? Sabun dan air mengalir. Terus caranya ada yang sudah tahu cara mencuci tangan yang benar? Masih Bu Wahyu? Cara mencuci tangan yang benar. Ada yang ini pernah dengar di sekolahan? Belum? Nanti kita belajar lagi. Cara mencuci tangan yang benar, coba ayo kita praktekkan sekarang. Kita basahin dulu tangan dengan air. Ambil sabun. Terus kita gosokkan di telapak tangan. Nih. Selanjutnya kita gosokkan di punggung tangan. Coba punggung tangan sini. Siapa yang sudah cuci tangan yang punggung tangannya digosok gini? Ya, betul. Setelah ini kita ke sela-sela jari. Sini juga biar bersih. Nih. Setelah itu jari saling mengunci. Nih, gini digosok-gosokkan gini. Nah, biar lipatan-lipatan sini bersih, bergantian. Nih, bergantian kanan dan kiri. Terus yang belum kepegang apa ini? Jempol. Jempolnya belum dibersihkan. Sekarang dibersihkan gini. Nih. Yang satunya? Nih, gini ya. Setelah itu kuku. Kukunya, nah, jari-jarinya dikuncupkan begini. Terus kita gosokkan di telapak tangan yang satunya. Gini. Berapa langkah ini tadi ya? 6 ya kayaknya ya. Oke, baru kita
bilas pakai air mengalir. Setelah itu kita keringkan pakai handuk bersih atau pakai tisu atau dengan diangin-anginkan boleh nggih, tapi mboten diciprat-cipratke kancane nggih. Nah, gitu. Setelah itu udah tahu semua ya? Udah bisa ya? Oke. Makasih. Nah, setelah itu semuanya, terus yang belum kita bahas apa ini? Mandi. Ya. Mandinya sehari berapa kali? 2 kali. Ya. Ada yang mandinya 1 kali. Karena apa? Dingin ya? Tetap kalau bisa 2 kali, nggih. Pagi mau sekolah itu sama siang kalau sempat, kadang sebelum ke rumah tahfidz ya. Kalau sore udah kesorean. Kan iya, boleh kalau siang belum mandi, sorenya mandi. Terus cara mandinya ada yang udah tahu? Gimana? Mandi dengan keramas. Digabungkan gimana? Nah, sabunan-sabunan gitu ya. Nah, anjurannya kalau mandi sama keramas, kita lakukan keramasnya dulu. Keramas. Bersih. Terus kalau punya conditioner biar rambutnya lembut, pakai conditioner dulu. Sambil menunggu nih reaksi conditionernya, kita baru mandi. Mandi airnya disesuaikan dengan suhu badan. Oke, kalau terbiasa mandi air dingin juga tidak apa-apa. Tapi jangan pakai yang terlalu panas karena bisa membuat kulit kering. Mandi ya, setelah mandi semuanya, terus kukunya disikat. Kuku kaki ya, siapa yang sudah terbiasa menyikat kuku kaki? Kakinya disikat, nggih. Pinter. Kadang-kadang lupa ya. Nih. Kenapa penting untuk menyikat kaki? Karena kaki kita kan letaknya di bawah sendiri dan itu biasanya paling kotor. Terus di kuku-kuku kaki itu kadang terselip kotoran-kotoran yang susah dibersihkan kalau dengan disabun saja, harus dengan disikat. Gitu. Oke, nanti semakin rajin ya mandinya ya, biar tidak ada bau badan. Kalau sampai ada badannya yang berbau, itu akan bisa mengganggu teman yang dekat. Oke, kan juga malu juga ya kalau badannya gak bau. Nah, udah kiranya itu tadi materinya untuk menjaga kesehatan yang bisa saya sampaikan, menjaga kesehatan secara umum dan menjaga kesehatan fisik. Nah, untuk sesi yang terakhir ini saya akan mengadakan sesi tanya jawab ya. Kalau yang bisa menjawab nanti ada hadiah dari saya ya. Siap ya? Oke. Ya. Siapa yang tahu tadi singkatan dari cerdik? Ayo, monggo dijawab. Ada hadiah ya. Saya siapkan ibu-ibu juga boleh. Hadiahnya menarik sekali ini. Anak-anak juga boleh. Cerdik tadi, apa singkatannya? Ya, tunjuk jari dulu Bu Wahyu. Dihafalkan dulu baru jawab. Monggo Bu Guru. Dia itu belajar dulu. Pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa mempraktekkan menggosok gigi yang benar? Monggo silahkan maju pakai alat peraga gigi ini. Nih lucu ya. Yo, nanti dapat hadiah dari Bu Sulis. Ayo beranin. Kalau
semisal tadi belum hafal, nanti saya bantu. Yo, berani. Belajar berani. Di sini nanti saya ajarin. Berdua boleh? Yuk. Halo, mbak-mbaknya boleh. Ayo, Mbak. Gantian nanti masih ada yang lain. Nah, siapa yang mau praktek menghadap ke sana, Mbak? Agak ke sini. Mbak Vika, sini. Ada yang megang ke, ada yang menggosok gigi. Ya, Mbak Vika yang gimana? Megang, Mbak Sanum yang? Ayo tak ajarin. Praktek. Yang megangi, Mbak. Ya gini enggak apa-apa, di gini enggak apa-apa. Nah, yang pertama gimana caranya? Digosok bagian depan. Ya, ayo di sini enggak apa-apa kalau takut jatuh sini. Ya. Yuk. Digosok bagian depan. Hadap ke sana giginya biar teman-teman lihat. Ya, betul. Terus selanjutnya bagian mana yang harus digosok? Depan sudah. Samping, betul. Sampingnya digosok dengan gerakan memutar. Pintar, masa. Terus yang sebelahnya. Oke, posisinya nah, gitu nggih. Pintar. Berapa detik tadi? 20 detik. Terus selanjutnya. Nah, pintar. Ya. Digosok bagian depan. Nih, bagian dalam atas. Terus selanjutnya, oke, pintar. Bawah bagian dalam. Terus bagian gigi geraham dengan cara mencongkel dari yang warnanya merah ke putih. Nah, kanan kiri. Oke, atas kanan kiri juga. Nah, setelah itu giginya sudah digosok semua, yang digosok apanya? Lidah. Nah, pintar. Setelah itu selesai bersih, terus kumur. Ya, pintar, sudah selesai gosok giginya, bisa mengambil hadiah. Satu-satu ya. Ayo, nggak boleh milih, tinggal ngambil gitu aja. Oke, sudah. Selamat ya buat Mbak Sanum dan Mbak Vika. Ayo, siapa yang pengen dapat hadiah? Oke. Ya, pada berani semua ya. Terus, ini mau praktek gosok gigi apa cuci tangan? Gosok gigi? Oh, gosok gigi lagi ya, boleh. Yo. Ayo Mbak Husna. Ya, pertama digosok apanya? Bagian depan ya, gerakannya naik, turun, terus lanjut ya, samping dengan gerakan memutar, terus samping kanan ya, dengan gerakan memutar. Terus selanjutnya sekarang yang menjelaskan Mbak Nahda. Oh, belum mau ya. Nanti lanjutannya ada yang ngomong ya. Membersihkan gigi bagian dalam. Atas dulu. Nah, siap. Terus bawah. Terus apalagi Mbak Nahda setelah itu? Ya udah, pengen dapat hadiah enggak? Nanti lo. Terus selanjutnya gerakannya membersihkan yang dalam. Ya, dengan cara mencongkel dari bagian yang warna merah ke putih ya. Lanjut. Terus G atas G yang satunya. Oke, pintar. Sudah selesai giginya.
Terus apanya? Lidahnya. Ya, lidahnya. Oke, udah selesai. Terus? Oke, kumur-kumur. Terus sudah selesai. Pun. Untuk hadiah, nih. Nanti hadiahnya selak habis nanti nak. Nggak lek maju ya. Terus ada lagi yang mau maju? Ya, boleh. Nanti nganu ya, kalau hadiahnya habis minta ustaz. Ini nganu hadiahnya tinggal 2. Ya. Nanti Bu Guru enggak dapat hadiah. Gak apa-apa, ayo. Nih, tugas dewe nanti. Ayo praktek menggosok gigi. Sekarang gini, Mas Dafa agak ke sini. Sekarang aturannya yang satu menggosok, yang satu menyebutkan. Yang digosok yang mana? Gitu ya Mas Dafa? Yo, boleh dipegang mic-nya. Tak pegang ke. Yang pertama menggosok apa? Kamu bisa pegang sendiri. Sini. Yo. Yang pertama? Oke, yuk Mas Ano. Terus? Selanjutnya gerakan? Ya, betul. Terus. Nah. Terus selanjutnya bagian dalam. Gocek ke Mas Dafa. Niku menggocek ke. Nah. Dibuka. Nah, yang mana yang digosok Mas? Yang bagian ya. Yang depan dulu Mas Vano. Nah. Nah. Gini Mas Vano, yang di sini ini caranya gini. Cik 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 cik. Yang atas, yang depan dulu saja. Gini, ya. Terus di atas yang depan juga. Nah. Terus menggosok yang mana lagi? Bagian gigi geraham dalam. Dengan cara mencongkel. Mencongkel dari bagian merah ke. Oke, praktekan. Prakteknya gini, Mas. Set, 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 set. Sana. Ya. Bisa ya? Ini aku gosok gigi sendiri. Caranya begitu ya. Nah, pinter. Yang atas selak kesel sing mangap. Oke, atas lagi mencongkel ya. Jadi kotorannya dengan cara mencongkel kotorannya bisa hilang. Oke. Terus giginya sudah. Terus selanjutnya apa? Lidahnya digosok. Oke. Setelah itu kumur-kumur. Sudah selesai. Nah, sabar. Hadiahnya tinggal 2. Yeah. Alhamdulillah. Selamat ya untuk para pemberani. Mohon maaf Ibu Guru, Ibu-ibu, hadiahnya sudah habis. Ya nanti kita siapkan bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, kiranya dari saya cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh. Yang ada mau pertanyaan dulu. Oke, monggo boleh yang mau ada pertanyaan. Ada yang mau tanya? Tat? Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Buatan Tat? Oke. Mungkin mewakili yang lain atau minimal mewakili saya sendiri. Ini tapi mungkin ini juga berlaku untuk yang lain. Untuk masalah gula tadi, itu kan kita mungkin sekarang mendengar bersama bahwa
kalau yang namanya gula, penyakit gula maksudnya, Oke. itu kalau dulu kan genetik ya. Oke. Tapi kalau sekarang kan Pola makan. sudah mulai makanan sehari-hari juga ini. Oke. Nah, bagaimana untuk menakar gula kita di setiap harinya, karena saya sudah terbiasa dari kecil itu pasti manis seperti itu. Ya, mungkin itu. Oke. Zehra, terima kasih pertanyaannya. Untuk menakar kadar gula yang dibutuhkan oleh setiap orang itu memang berbeda-beda. Nah, ini gunanya pengecekan setiap bulan itu setiap orang itu memang dianjurkan untuk pengecekan gula darah sewaktu atau gula darah puasa itu paling tidak setahun 2 kali. Setelah dicek, semisal kita menemukan gula darahnya dengan pola makan setiap hari begini, gula darahnya dengan hasil semisal normal, berarti untuk konsumsi makan minum setiap harinya itu tidak bermasalah selama dalam periode ini. Tetapi apabila ditemukan dengan pola makan seperti biasa dan setelah dicek ditemukan gula darah agak tinggi, berarti organ yang mengelola gula itu sudah istilahnya fungsinya sudah berkurang. Jadi harus mengurangi gula yang masuk ke dalam tubuh, begitu. Atau dengan pola makan yang seperti biasa gula darah kurang, berarti pola makan yang seperti biasa itu boleh ditambahi dengan kalori lagi, nggak harus gula. Nah, gula bisa didapat dari nasi, gandum, itu bisa. Maten. Ya, kalau semisal setiap harinya itu konsumsi gulanya normal, maksudnya normalnya standarnya gitu. Untuk konsumsi gula itu jangan melebihi 6 gram. 6 gram itu kalau dengan sendok itu sepertinya 6 sendok dalam 1 hari juga. 6 sendok tapi yang enggak besar. Ya, sendok teh itu. Kalau semisal gula darahnya normal dengan konsumsi gulanya tidak melebihi normal, sepertinya masih aman. Nih, kalau Ustadz teh manisnya sekali, 2 kali, 3 kali, banyak kali. Sekali itu pasti ya Tat. Kalau sekali itu belum melebihi standar Tat, insya Allah masih aman. Kalau itu dilakukan setiap hari tidak masalah ya? Tidak masalah selama cek gulanya normal. Nanti kapan-kapan kalau Ustadzah Kerso, Bapak Ibu Kerso, saya bisa membawakan alat untuk pengecekan gula darah. Karena di puskesmas itu stoknya berlebih, maksudnya banyak sekali. Boleh. Kalau kolesterol itu nggak diprogramkan Bu. Nanti kita bisa mandiri aja, beli stiknya sendiri. Nanti alat saya bawakan, itu bisa. Gitu kan kiranya jawabannya pun sampun nggih. Kalau sering ngantukan itu nggih. Karena apa nggih Tan? Kalau sering ngantukan coba dipersani pola istirahatnya kemarin-kemarin itu cekap nama kurang. Kalau kurang mungkin dari kompensasi kelelahan bisa. Nggih. Selain itu, kalau ngantukan juga bisa disebabkan dari kalori yang berlebih yang dikonsumsi setiap hari. Semisal dari karbohidrat, minyak itu terlalu berlebih, itu bisa menyebabkan gampang ngantuk. Selain itu juga kurang zat besi. Kurang zat besi, kalau HB-nya, hemoglobinnya rendah, itu juga menyebabkan gampang ngantuk, gampang lemah, letih, lesu. Itu juga bisa nanti dicek hemoglobinnya. Tanggapan gitu Tat. Kalau dikasih kopi itu termasuk solusi atau? Kalau dikasih kopi itu prinsip kerjanya itu meningkatkan kerja jantung. Kerja jantung yang tadinya kerjanya normal, detaknya normal, memompanya normal. Kalau dikasih kopi itu istilahnya kayak zat
pemacu kerja jantung. Jadi jantungnya bekerjanya lebih cepat. Kalau jantung bekerja lebih cepat, ini oksigen yang disuplaikan ke seluruh tubuh ke otak itu akan lebih banyak. Itu. Tapi efek sampingnya kalau jantungnya bekerjanya cepat terus, ini lama-lama capek. Nah, itu. Jadi bisa terjadi gangguan kerja jantung. Itu kalau terlalu sering dipacu jantungnya, itu memang bisa membantu melek, karena pengaruh dari zat nikotin juga. Dimaksudkan kopi hitam. Kopi hitam, Yang lain-lain, kopi hitam dan kopi yang lain juga. Kopi white coffee. White coffee, sama. Tapi ada yang bilang dokter itu lebih baik kopi yang asli daripada kopi yang instan. Kalau kopi yang asli itu kita bisa menakar gula seberapa yang bisa kita kasihkan. Bagusnya memang gulanya sedikit saja. Tetap. Ada lagi ibu-ibu? Kalau saya bisa menjawab, kalau saya nggak bisa menjawab nanti saya konsulkan dulu. Sampun, matur suwun. Enggak tak. Ini saya mau tanya. Oh, Mas Vano. Tanyanya jangan sama kabel. Tanyanya ke sana. Boleh, Mas Vano. Gimana tadi kopi-kopi tadi? Kopi cup, Mas Vano. Minum kopi cup. Minum kopi cup boleh enggak gitu? Apa? Kopi kok. Kopi cappuccino. Kopi cappuccino yang kemasan, Mas Vano. Oke. Untuk minum kopi kemasan yang kopi cappuccino kemasan itu hampir sama minuman yang lain. Kayak apa minuman yang lain tuh? Kayak minuman-minuman berwarna berasa yang lain tuh yang kemasan ale-ale, guri-guri, apa Bu? Ya itulah, pokoknya minum-minuman kemasan itu hampir sama semuanya. Kalau minum minuman kemasan itu harus dibatasin, karena di minuman kemasan itu banyak sekali obatnya. Obat pewarna, obat pemanis, obat perasa, obat pengawet. Banyak tuh ada obatnya. Berarti itu kayak minum obat. Kalau minum obat kan tidak boleh setiap hari. Jadi minum kayak gitu juga tidak boleh setiap hari. Yang bagus minum apa? Air putih. Pinter. Ada yang mau tanya lagi? Susu botol susu kotak. Susu kotak nggih, jangan terlalu sering nggih. Susu yang bubuk mawon. Kalau ngaturin apa susu murni. Gitu. Kalau pilih susu kotak itu susu yang putih dan rasa manisnya yang sedikit saja atau enggak berasa. UHT, itu pilihkan yang putih dan yang manisnya enggak begitu manis. Itu lebih aman daripada yang ada rasa-rasanya dan manis. Untuk anak-anak memang kita waspadai Bapak Ibu karena dari berita-berita akhir-akhir ini ada anak-anak yang sudah cuci darah. Itu mungkin penyebabnya dari konsumsi jajan-jajanan yang minum-minuman itu terlalu berlebih. Itu bisa. Jadi hati-hati kita jaga organ tubuh kita supaya awet sampai tua nanti ya. Pintar. Jajannya jadi sedikit ya, Ibu biar seneng ya. Sampun.